Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari permasalahan-permasalahan tauhid. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, bab ke-19. Bab ma jaa min at-taghliz fi man 'abadallah 'inda qabri rajulin salih. Fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang ma jaa min at-taghliz, tentang sikap keras dan tegas ya fi man 'abadallah, terhadap orang yang menyembah Allah 'inda qabri rajulin salih, di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza 'abadahu, bagaimana jika menyembah orang saleh tersebut ya. Saya tuliskan judulnya. Ini bab tentang sikap keras ya, keras atau tegas terhadap orang yang menyembah Allah, di kuburan orang soleh, di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana lagi jika menyembah orang saleh tersebut? Jadi sekarang kita bahas tentang sikap dalil-dalil yang tegas terhadap orang yang menyembah Allah tapi di sisi kuburan orang saleh, bukan orang yang menyembah kuburan saleh. Yang sedang kita bahas adalah tentang orang yang menyembah Allah di kuburan orang saleh ya. Kalau kita zaman sekarang bahkan bukan di kuburan orang soleh, di kuburan orang bahlul pun terkadang ada sebagian orang bukan orang soleh, terkenal punya pemikiran liberal, menghalalkan berbagai macam hal-hal yang haram, ya, membolehkan hal-hal yang haram. Kemudian tatkala dia meninggal, orang-orang cari berkah di kuburannya. Padahal dia bukan orang soleh. Meskipun dianggap wali, tapi kita tahu dia bukan orang soleh. Dari pemikirannya, dari perkataannya, dari sikapnya yang ngawur, pembelaannya terhadap agama lain, pembelaan terhadap liberal. Kemudian ketika dia meninggal, orang-orang kemudian bertabarruk, cari berkah, ngambil pasirnya. Ya. Taib. Ini salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Nabi SAW menjelaskan secara detail larangan-larangan tentang berbuat kesyirikan. Demikian juga menjelaskan segala perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antara hal-hal yang merupakan wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah beribadah di kuburan orang soleh. Beribadah di kuburan orang soleh. Dan sebagaimana kaidah al-wasail laha hukmul maqasid. Wasilah itu mengambil hukum tujuan. Karena beribadah di kuburan orang soleh bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka hukumnya haram.
Jadi ini yang sedang dibahas sekarang. Kita tidak sedang bicara tentang syiriknya, tetapi sarana untuk menuju kepada kesyirikan. Ternyata Rasulullah SAW sikapnya keras dan tegas terhadap sarana tersebut. Karena tidak main-main, sarana ini mengantarkan kepada apa? Kepada kesyirikan. Maka tidak ada sikap basa-basi, lemah lembut dalam hal ini. Bahkan Rasulullah SAW beri peringatan dengan keras, berulang-ulang sampai tatkala beliau hendak meninggal dunia, beliau bersikap keras terhadap orang yang mengagungkan orang-orang soleh, akhirnya beribadah di kuburan-kuburan orang soleh, karena itu sangat mudah menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Baik. Tadi sudah kita sebutkan yang dibahas oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab adalah di sisi kuburan orang soleh. Namun kenyataannya orang-orang beribadah bukan cuma di kuburan orang soleh. Terkadang di kuburan orang yang bahlul ya. Bahkan terkadang di kuburan yang tidak ada isinya. Di kuburan yang tidak ada isinya, seperti kuburan Mbah Priuk. Kuburan Mbah Priuk itu nggak ada isinya. Bahkan MUI Jakarta Utara telah mengeluarkan buku tentang bahwasanya di situ nggak ada isinya. Di situ dianggap kuburan Habib, orangnya udah nggak ada. Tetapi tetap dipertahankan. Orang-orang datang berkunjung, kemudian ibadah di sana dan macam-macamnya. Padahal kuburan sudah tidak ada isinya. Ya. Jadi kalau kita boleh rubah terjemahannya, kita bilang bab tentang sikap tegas terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang yang dianggap soleh. Yang dianggap apa? Soleh. Karena belum tentu soleh. Ya. Belum tentu soleh. Taib. Ini saja hanya sekedar wasilah. Wasilah saja. Jadi sekarang hukum tentang wasilah, tentang wasail, tentang wasilah ya. Tentang wasilah. Itu pun sudah sikap keras, bagaimana lagi kalau menyembah orang tersebut? Bagaimana lagi kalau menyembah orang tersebut? Kenyataannya sekarang, banyak saudara-saudara kita tidak berbicara Indonesia aja, bahkan saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum. Masih banyak, bukan? Jangan. Nanti dibilang kita menuduh lagi ya. Masih banyak kaum muslimin di penjuru dunia yang meminta-minta kepada penghuni kubur. Bukan sekedar menjadikan wasilah, bahkan minta-minta. Mereka mengatakan, Ya Hussein, Ya Ali, Al-Madad, pertolonganmu. Ya Rasulullah, Al-Madad, pertolonganmu. Ya Fatimah, Ya Al-Badawi. Ini mereka Al-Madad, Ya Abdul, banyak mereka melakukan hal-hal seperti ini. Kalau ini di luar pembahasan kita, karena ini kesyirikan yang nyata kalau ini. Paham? Ini di luar topik pembahasan kita. Yang sedang kita bahas ini bukan orang yang menyembah penghuni kubur. Tapi yang sedang kita bahas adalah orang yang menyembah Allah, tapi menyembah Allahnya di kuburan orang yang dianggap soleh. Yang satu datang minta kepada penghuni kubur, yang satu datang berharap kepada penghuni kubur dengan penuh harapan datang ke situ, yang satu datang dalam kondisi takut kepada penghuni kubur. Ini semua kesyirikan. Ya. Ini wali ada rasa takut kepada penghuni kubur tersebut, yang satu berharap dari penghuni kubur, yang satu istighosa kepada penghuni kubur, ya. Yang satu minta syafaat kepada penghuni kubur, yang satu menyembelih untuk penghuni kubur. Itu terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Taib, kita bahas ya hadis yang pertama. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Bahwasanya Ummu Salamah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang Ummu Salamah lihat di negeri Habasyah. Karena Ummu Salamah ini termasuk orang-orang berhijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Dia berhijrah bersama suaminya Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah berhijrah lagi ke Madinah. Setelah Abu Salamah berhijrah, dia pun menyusul lagi ke
kota Madinah. Setelah suaminya meninggal, baru kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah cerita tentang pengalamannya di negeri Habasyah. Kita tahu negeri Habasyah adalah negeri Nasara. Negeri Nasara. Makanya dia cerita bahwasanya waktu di negeri Habasyah, Ummu Salamah pernah melihat ada sebuah gereja, wa ma fiha minas suwar. Di situ banyak patung-patung, gambar-gambar. Faqala, maka Nabi mengomentari tentang ceritanya Ummu Salamah. Kata Nabi, ulaika idza mata fihimul abdus salih. Sungguhnya mereka itu kalau ada hamba yang soleh di antara mereka yang meninggal, awir rajulus soleh atau seorang laki yang soleh, banau ala qabrihi masjidan. Maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membentuk patung-patung atau gambar-gambar di tempat masjid tersebut, tempat ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terburuk? Kata Syekhul Islam Taimiyah, fa haula ijma'u baina fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Karena mereka telah menggabungkan dua fitnah yang besar, fitnah kuburan di mana mereka beribadah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, fitnatut tamathil, mereka membuat patung-patung ya sebagai bentuk pengagungan terhadap orang-orang soleh tersebut. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya beribadah di kuburan orang soleh itu perbuatan sangat mungkar. Hadis ini, hadis tentang Ummu Salamah, tentang dia melihat gereja. Ummu Salamah sedang bercerita bahwasanya mereka itu menjadikan kuburan orang soleh sebagai apa? Masjid. Masjid maksudnya apa? Sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Di sini tidak disebutkan mereka beribadah kepada penghuni kubur tersebut. Saya ulangi, hadis ini tidak menunjukkan mereka sedang beribadah kepada penghuni kubur. Tapi Nabi sedang bercerita, mereka itu kalau ada orang soleh meninggal, kuburannya dijadikan tempat ibadah. Kemudian setelah itu, Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi. Mereka itu seburuk-buruk orang di sisi Allah. Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, beribadah di atas kuburan orang soleh ini dosa besar. Dosa besar. Apalagi disertai dengan membuat patung-patung. Karena Nabi mensifati orang-orang tersebut dengan syirarul khalqi. Orang-orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. قال شيخ الإسلام هذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. Inilah sebab yang karenanya syariat mengharamkan untuk menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, ya. Inilah sebab yang menyebabkan banyak dari umat-umat terjerumus dalam syirik besar atau syirik yang di bawahnya. Fa inna nufus qad ushribat bitamathil salihin wa tamathil yaz'umuna annaha talasimul kawib nafi dzalik. Ya. Saya bacakan kata beliau, fa inna syirka bi qabri rajulil ladzi yu'taqadu salahuhu aqrabu ila nufusi minasyirki bi khashaba aw hajar. Perhatikan Islam, sungguhnya syirik dengan kuburan orang soleh yang dianggap soleh itu lebih mudah mengenai hati daripada syirik terhadap batu dan pohon. Orang lebih mudah terjerumus dalam syirik tatkala dia di batu, di pohon atau di kuburan orang soleh. Kuburan orang soleh lebih mudah terjerumus dalam syirik. Ya. Karena perasaan bahwasanya orang ini lebih mampu memberi manfaat lebih besar daripada perasaan terhadap batu dan apa? Dan pohon. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mudah untuk terjerumus kesyirikan terhadap orang soleh itu lebih besar daripada terjerumus kesyirikan dalam menyembah batu dan pohon. Kemudian beliau berkata, walihada tajidu ahla syirki yatadarrauna indaha. Oleh karenanya kau dapati bagaimana orang-orang yang berbuat kesyirikan benar-benar ya di kuburan orang soleh mereka benar-benar tadarru, yaitu merendah, wa yakhshaun, mereka khusyuk di kuburan, wa yakhda'un, mereka benar-benar tenang di kuburan, wa ya'buduna biqulubihim ibadatan la yaf'aluna fi buyutillah, dan mereka ya
beribadah dengan hati-hati tidak sama tatkala mereka di masjid-masjid Allah. Kalau di masjid Allah mereka tidak begitu khusyuk, di rumah Allah, di masjid Allah mereka tidak begitu menunduk, tapi kalau sudah di kuburan luar biasa khusyuknya. Luar biasa khusyuknya. Oleh karenanya, kuburan-kuburan yang dijadikan masjid itu sebenarnya saingan-saingan terhadap rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Saingan-saingan terhadap rumah Allah. Bahkan mereka rela berjalan berjauh-jauh bersafar untuk pergi menuju ke tandingan-tandingan masjid-masjid tersebut, ke kuburan-kuburan. Ya. Walau waktu sahar, demikian juga di waktu sahur seharusnya orang khusyuk di hadapan Allah, tetapi mereka waktu sahur mereka tidak merasakan khusyuan yang mereka rasakan tatkala di kuburan. Kuburan-kuburan orang saleh. Wa minhum man yasjudu laha, di antara orang-orang ada yang sujud kepada kuburan. Wa aktsaruhum yarjuna min barakati salat indaha wa du'a ma la yarjunahu fil masajid. Dan kebanyakan mereka berharap mendapatkan keberkahan salat di kuburan dan berdoa mendapat keberkahan dalam doa di kuburan yang mereka tidak pernah mengharapkan ini di masjid-masjid. Artinya di masjid kurang berkah, lebih berkah kalau di kuburan. Ini kenyataan atau tidak? Kenyataan. Orang lebih khusyuk, lebih semangat, lebih tunduk, lebih lebih merasa dikabulkan, lebih merasa berkah kalau mereka sudah pergi kuburan-kuburan orang saleh. Oleh karenanya ini semua maka syariat ya Nabi SAW memutuskan segala sebab-sebab yang bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan, di antaranya melarang orang-orang untuk beribadah di kuburan orang saleh. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, walahuma anha, demikian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, hadis berikutnya, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallam sakaratul maut, akan meninggal dunia. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, maka Rasulullah sallam mengambil kain sebelum tutup di wajahnya. Khamisah itu kain yang segi 4 dan ada garis-garisnya, ya. Kenapa Rasulullah SAW demam sangat tinggi, tidak kuasa menahan demam tersebut, dia meletakkan kain di wajah beliau untuk mengurangi demam tersebut. Oleh karena disebut dalam hadis ketika Rasulullah SAW sedang sakit, sahabat datang memegang Nabi SAW sampai panasnya menembus selimut Nabi SAW. Ya, sehingga mereka tahu Nabi benar-benar panasnya luar biasa. Innaka tu'ak, ya. Ya Rasulullah, engkau sedang demam dengan wa'katan syadidah, dengan panas yang sangat tinggi. Kata Nabi SAW, ini kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini kalau demam 2 kali lipat daripada kalian. Ya. Nabi SAW saking panasnya, Rasulullah SAW ambil kain untuk menutup wajahnya. Fa idza tamma biha, kalau dia sudah sesak napas karena kelamaan, kasyafaha an wajhi. Rasulullah buka lagi kain tersebut dari wajah beliau. Faqala wa huwa kadzalik. Dan dalam kondisi demikian, dalam kondisi sulit, sesak napas, sakaratul maut, Nabi berkata, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yuhadziru ma sana'u. Maka Nabi memperingatkan atas perbuatan orang Yahudi Nasrani tersebut. Laula dzalika la ubriza qabruhu, kata Aisyah, kalau bukan karena ini, tentu Nabi kuburannya sudah di luar rumah, akan di kuburan mungkin di Baqi bersama sahabat-sahabatnya. Ghairu annahu khasyiya an yuttakhadha masjid, akan tapi Nabi takut kuburannya dijadikan apa? Masjid, tempat ibadah. Ya. Yang dimaksud dengan masjid dijadikan tempat ibadah, tidak harus dibangun masjid. Dikatakan kuburan dijadikan masjid, maksudnya dijadikan tempat apa? Ibadah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, tatkala Ummu Salamah bercerita tentang kanisa, tentang gereja, kata Nabi, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih banu ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau ada orang saleh meninggal di antara mereka, mereka bangun di atasnya masjid, padahal yang dibangun gereja. Jadi namanya masjid itu bukan berarti masjid, yang penting tempat untuk apa? Ibadah. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatil ardu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Sungguhnya bumi telah dijadikan bagiku masjid dan tahur, tempat ibadah, dan tanahnya bisa digunakan untuk bertayamum.
Artinya apa? Bumi dijadikan masjid, artinya silakan beribadah di mana saja. Kecuali kuburan dan hammam. Toilet, tidak boleh. Tetapi di mana saja bumi boleh dijadikan masjid, artinya boleh dijadikan untuk apa? Beribadah, tempat sholat. Jadi yang dimaksud menjadikan kuburan jadi masjid bukan berarti harus dibangun masjid. Jangan salah paham. Kapan kuburan dijadikan tempat ibadah, berarti kuburan tersebut telah dijadikan sebagai apa? Masjid. Paham di sini? Paham tidak? Baik. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bicara tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggal, Rasulullah sallallahu berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah, ya. Saya cerita sedikit tentang kuburan Nabi. Pertama, rumah Aisyah, ya. Rasulullah meninggal di rumah siapa? Aisyah. Saya ambil gambarnya, ada di internet ya, biar jelasnya lebih jelas. Namanya hujrah, jadi Rasulullah SAW itu ini kan masjid. Ini masjid Nabawi. Apa? Raudhah ya. Raudhah. Di sini apa? Selatan, bukan utara ya. Kiblat. Nah, namanya hujrah itu ini. Jadi rumah Aisyah itu bagi dua ya. Ada hujrah di sini. Ini kamar ghurfah. Ghurfah atau kamar, tempat tidur di sini. Di sini hujrah. Hujurat ya, hujrah. Yang dalam Al-Qur'an hujurat. Hujrah itu kalau ghurfah itu ada atapnya. Beratap. Ghurfah beratap, kamar beratap. Kalau hujrah tidak apa? Tidak beratap. Tidak beratap. Nah, waktu Nabi SAW meninggal dunia, jadi rumah-rumah istri Nabi selalu ada gitu, ada ghurfah, ada apa? Hujrah. Nabi dan Aisyah tidur di sini. Waktu Nabi SAW meninggal dunia, maka dibuat kuburan beliau di sini, ya. Di kuburan Nabi, di hujrahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu ya mungkin besarlah dikit lah. Setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, dikubur di sini juga. Jaraknya dari sini ke sini 1 hasta. 1 hasta. Kemudian di sinilah dibuat kuburan Abu Bakar. Kuburan Abu Bakar. Kelihatan enggak? Jarak antara, jadi Nabi meninggal miring begini, kepalanya ke sebelah kanan masjid, kakinya sebelah timur, ini sebelah barat, wajahnya menghadap mana? Selatan, menghadap kiblat. Antara kuburan Nabi dengan kuburan Abu Bakar jaraknya 1 hasta. Kemudian dibuatlah kuburan Abu Bakar di sini, sama kondisinya, cuma dia agak mundur, sebelah utara dan agak mundur, yaitu kata para ulama, kepala Abu Bakar menghadap pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghadap, jadi cuma dikit. Cuma Abu Bakar cuma di sini ya, di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah masih tinggal di sini dan masih ada pintu. Aisyah mungkin keluar melihat apa? Kuburan suaminya dan bapaknya. Kemudian Umar meninggal dunia, Umar minta izin kepada Aisyah untuk dikubur di sini. Karena ini rumahnya Aisyah. Ingin dikuburkan bersama kedua sahabatnya, akhirnya Umar dikubur lagi di sini. Ini kuburan Umar, ya. Setelah itu Aisyah tutup
Sama sekali karena dia merasa Umar itu bukan mahramnya. Kalau Nabi suaminya, bapaknya mahramnya, mungkin dia ada rasa malu kepada Umar, maka ditutup. Cuma dikasih mungkin jendela di sini, mungkin ada jendela. Tadinya ada pintu untuk ke sini, kemudian jendela ditutup. Makanya orang kalau lewat di depan kuburan mengucapkan salam di depan Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah," kemudian sedikit aja. Karena cuma jaraknya dikit antara kuburan Nabi, kepalanya Nabi dengan kepala Abu Bakar cuma sejarak kepala kemana? Pundak. Jadi bukan enggak terlalu jauh ya, enggak. Dikat aja jadi antara kepala Nabi, misalnya kepala Nabi di sini ada tulisan huna, ada tulisan situ. Di sinilah memberi salam kepada Nabi. Itu persis di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kanan sedikit, mungkin setengah langkah atau sedikit. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah ya Abu Bakrin. Kemudian sedikit lagi. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq ya. Jaraknya dikit karena memang cuma sedikit. 1, 2, 3 ya. Paham? Setelah itu para hadirin, waktu Nabi SAW meninggal dunia, kata Aisyah, laula dzalik la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena ketakutan Nabi SAW, tentu Nabi sudah dikubur di luar di Baqi. Tapi kalau Nabi dikubur di luar, maka khawatir orang-orang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah, selama Nabi dikubur rumah Aisyah, enggak ada yang ibadah-ibadah di situ. Ada Aisyah di situ. Dan tidak ada yang datang-datang minta ibadah di sini. Enggak ada sedikit pun. Padahal kita tahu bagaimana kondisi para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadi fitnah, terjadi orang-orang murtad, terjadi peperangan, banyak kondisi-kondisi, terjadi musim kemarau, tapi tidak seorang pun datang minta-minta kepada Nabi. Kalau seandainya Nabi boleh dimintai atau beribadah di sini, Nabi itu afdal, orang akan berdatang berbondong-bondong ke kuburan Nabi, tapi enggak ada. Tapi tidak ada. Kemudian setelah itu para sahabat menutup kuburan Aisyah ya, atau rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi rumah Aisyah sudah tinggi memang. Kemudian mereka tutup ini dengan pagar. Mereka tutup dengan apa? Pagar. Aisyah sudah meninggal dunia, di kemudian hari mereka tutup dengan pagar tertutup full. Jadi enggak ada orang ngintip-ngintip lihat kuburan itu, enggak ada. Ya karena ini sudah tertutup full. Dinding pertama dibikin oleh para sahabat, dinding pertama. Aisyah sudah tidak di sini ya. Kemudian pada tahun 91 ya, di masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ya, tahun 91 Hijriah, masjid kemudian ditembokin lagi, terjadi perluasan masjid. Terjadi perluasan masjid, ini kan Masjid Nabawi. Tadinya ini tetap di luar. Sampai akhirnya perintah dari Walid bin Abdul Malik, waktu itu gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz, untuk memperluas Masjid Nabawi ke arah kiri. Sebelumnya Masjid Nabawi terpisah dari kuburan. Paham? Ini Masjid Nabawi, semua terjadi pelebaran ke arah kanan dan depan. Di zaman Umar dan Utsman, Masjid Nabawi diperluas ke arah apa? Depan. Kemudian di zaman yang lain juga ke arah kanan dan belakang. Masjid tidak pernah diperluas ke arah kiri. Kenapa? Karena ada kuburan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Mereka tidak ingin kuburan masuk dalam areal masjid. Namun qadarullah pada pemerintahan Walid bin Abdul Malik, maka dia memerintahkan agar masjid diperluas ke arah kiri. Sehingga akhirnya areal kuburan masuk dalam areal apa? Masjid. Akhirnya mereka membuat sebuah dinding ya, yang ingin dalam rangka untuk menutupi segalanya, mereka buat dindingnya begini. Saya kasih warna-warni biar antum nggak ngantuk ya. Ini dinding ketiga, kurang keren saya gambarnya nih, ya. Dinding ketiga. Kira-kira begini.
Kalau antum perhatikan, dinding ini di ujungnya dibuat semacam segitiga, kerucut. Kenapa mereka buat kerucut? Supaya orang gerah kalau sholat ke arah sini. Karena di sini ada kuburan, jangan sampai mereka sholat menghadap apa? Kuburan. Jadi kalau orang mau sholat sini atau sini, dibuat gerah seperti ini, paham? Sehingga orang gerah, ya nggak enak sholat menghadap kuburan. Dinding ini dibuat pada tahun 91. Para sahabat tinggal sedikit, para sahabat sudah banyak meninggal, yaitu sekitar 80 tahun setelah Nabi meninggal dunia, baru akhirnya kuburan masuk dalam masjid. 80 tahun setelah Nabi meninggal, baru kuburan dimasukkan dalam apa? Masjid. Karena Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Nabi meninggal 11 Hijriah, tahun 91 baru kuburan dimasukkan. Paham? Paham atau tidak? Terus datang lagi zaman berikutnya bikin dinding ketiga. Dinding lagi. Dinding ketiga. Antum perhatikan di sini, waktu mereka bikin dinding kedua, atau sejak zaman Nabi waktu para sahabat, waktu bikin dinding pertama ada sebagian dari raudhah yang diambil. Ada sebagian dari raudhah yang diambil karena buat dinding tersebut. Kemudian waktu dinding ini berikutnya lagi ada bagian raudhah diambil lagi. Apalagi dinding ketiga. Jadi sekitar ada 3 meter raudhah diambil. Raudhah ini kira-kira 3 meter diambil untuk pembuatan apa? Dinding ini. Ini dinding 3 inilah yang Ibnu Qayyim sebutkan dalam apa namanya? Nuniyahnya ya. Wada'a alla yaj'al qabrahu ya alladhi dhammahu wasanan minal awthani. Ya, bahwasanya Nabi SAW berdoa agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah ya. Fa ajabahu rabbul alamin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahatahu bi thalathati al-judrani. Maka Allah pun meliputi Nabi dengan 3 dinding. 3 dinding, sehingga orang tidak bisa lagi melihat kuburan Nabi, tidak bisa lagi megang-megang kuburan Nabi, tidak lagi ngusap-ngusap kuburan Nabi, nggak bisa, karena sudah tertutup dengan 3 dinding, tidak ada yang ngintip-ngintip kuburan Nabi ya. Ya, 1, 2, 3. Kemudian terakhir dibuatlah dinding besi yang sekarang ada, ya, dinding besi. Ini dinding besi yang berlobang-lobang. Inilah kondisi kuburan Nabi SAW secara global ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau kita melihat kondisi seperti ini, sebenarnya kuburan Nabi itu bukan di masjid. Apalagi daerah sini dilarang sholat. Ini daerah dilarang sholat. Seakan-akan Masjid Nabawi itu bentuknya begini. Ya, ini kan masjid, ini kan kuburan. Seakan-akan kuburan Masjid Nabawi itu bentuknya begini. Ini kuburan. Paham? Seakan-akan kuburan itu di luar areal apa? Masjid. Karena sebelah sini dilarang untuk apa? Sholat. Seakan-akan. Ya. Meskipun kenyataannya dilihat di dalam ya. Tapi kata para ulama, meskipun kondisinya di dalam, setelah ditutup dengan 3 tembok seperti ini, maka kuburan tersebut tidak mengambil hukum masjid. Sama seperti ada toilet di pelataran, toilet tersebut atau toilet dalam masjid, toilet tersebut bukan tidak mengambil hukum apa? Masjid. Karena dibuat sedemikian rupa, ya, meskipun sepertinya dalam masjid, tapi dia tidak mengambil hukum masjid. Ini semuanya usaha para ulama agar orang tidak beribadah di masjid. Makanya di sini dipasang polisi-polisi untuk melarang orang yang ngusap-ngusap, tidak boleh. Ya. Meskipun demikian, ada saja orang datang kemudian lempar-lempar surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dapat tukang sapu yang tinggal baca. Oleh karenanya aneh, pada tahun 2000-an ada seorang kemudian kiai mengaku pergi ke Masjid Nabawi, kemudian masjid goyang-goyang, kuburan goyang-goyang, kemudian Nabi keluar cium lutut dia. Ini keluar lewat 3 tembok, ini gimana caranya, Bang?
Paham? Ini keluar tembok pertama ditembus, dish. Tembok kedua, dish. Keempat, dish. Terakhir besi, terhancur semua. Kemudian datang ke dia cium lututnya. Mustahil. Kemudian polisi tidak heboh waktu itu. Ini siapa orang ini? Orang Indonesia. Dicium lututnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi itu semua khurafat, khayalan dia yang tidak benar. Itu bohong besar ya. Bohong besar. Karena dia tidak bercerita saya sedang bermimpi. Tapi dia mengatakan saya datang kemudian kuburan goyang. Cuk. Nabi keluar, Masya Allah. Ajib ya. Ada lagi cerita yang lain, katanya ada cucunya Nabi datang. Toreko tertentu. Dia datang, kemudian dia mengatakan, wahai kakekku, aku rindu kepadamu. Tiba-tiba kemudian kuburan bergoyang, tangannya Nabi keluar. Terus dia datang mencium tangan kakeknya. Gimana mau masuk ke sini? Ini tutup sama tembok-tembok ditutup. Itu cerita orang kalau nggak tahu hakikat kuburan Nabi. Oh iya luar biasa itu, luar biasa. Ya. Gimana sekarang dia mau masuk? Sementara kuburan semua tertutup. Paham? Dari sini anda tahu ya bahwasanya itu hanya khurafat, tidak benar ya. Karena kuburan sudah ditutup dengan dua ini tatkala di zaman Walid bin Abdul Malik terjadi perluasan masjid ke arah kiri. Baik. Lagi pula ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita katakan kuburan Nabi itu berada dalam masjid, kalaupun kita mengatakan dan zahirnya memang dalam masjid, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Yang pertama, saya jelaskan ya. Kalaupun kuburan Nabi dalam masjid, maka tidak bisa dikiaskan dengan kuburan yang lain. Karena satu ya, asalnya kuburan Nabi di luar. Hanya saja terjadi apa? Perluasan. Yang kedua, kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan. Karena Nabi bersabda, al-anbiya dufinu haitsu matu. Para nabi dikubur di mana mereka meninggal, wafat. Karena Nabi wafat di rumah Aisyah, maka beliau diwafatkan di rumah siapa? Aisyah. Paham? Yang ketiga, Masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindah. Karena letak masjid ditentukan oleh Allah. Jadi waktu Nabi pergi ingin bangun masjid, maka ontanya jalan sendiri. Saya mengatakan, da'uha innaha ma'murah. Biarkan ontanya jalan, dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ontanya akhirnya memilih tempat untuk pembangunan lokasi masjid apa? Nabawi. Jadi yang pilih lokasi masjid siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, salatun fi masjidi hadza. Salat di masjidku ini khairun min alfi salatin fi ma siwahu. Lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lainnya. Jadi Masjid Nabawi enggak mungkin dipindah, kuburan Nabi tidak mungkin dipindah. Adapun masjid-masjid lain yang ada kuburan, kalau masjid dulu, kuburan belakangan, kuburan yang harus dipindah. Kalau kuburan dulu, baru bangun masjid, masjid yang dipindah. Paham? Saya ulangi. Kalau kuburan sudah dibangun, kuburan orang soleh, terus dibangun masjid di kuburan tersebut, maka masjidnya yang
dipindahkan. Tapi kalau kuburan, masjid dibangun, terus ditaruh kuburan di tengah, kuburannya yang apa dipindah. Adapun masalah kuburan Nabi nggak mungkin dilakukan, kuburan Nabi nggak mungkin dipindah, masjid Nabi juga nggak mungkin dipindah. Yang mungkin dilakukan tetap membuat seperti tadi gini, agar membatas, agar tahu bahwasanya kuburan bukan bagian dari apa? Masjid. Dulu di zaman sebagian orang sufi ya, daerah sini dibuat tempat sholat. Dibuat semacam lorong orang lewat untuk ke masjid. Dan itu bisa menyebabkan orang tawaf di masjid. Tatkala datang pemerintah Arab Saudi ditutup, tidak boleh sholat sini, paham? Bahkan dikasih besi sini. Dulu orang bisa lewat di sini. Sengaja dibuat oleh sebagian orang supaya mereka bisa tawaf di kuburan apa? Nabi. Nanti kan masuk sini, putar-putar sini, keluar lagi. Masuk sini pura-pura pelulak-peluluk, kembali lewat sini, putar lagi. Udah tawaf 2 kali ya. Jadi pasang besi nggak boleh lewat. Karena kuburan bisa ditawafin. Paham? Kalau sudah hapus. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, dia mengatakan wada'a bi alla yaj'al al-qabra alladhi qad dhammahu wathanan min al-awthani. Maka Nabi berdoa kepada Allah agar kuburannya tidak dijadikan berhala yang disembah. Fa ajaba Rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Maka Allah mengabulkan doanya Nabi SAW, maka Allah membuat kuburan Nabi diliputi oleh 3 dinding. Hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyanin. Sampai jadilah dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kuburan Nabi semuanya dalam penjagaan yang ketat ya. Ini adalah bentuk pengkabulan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa kuburan Nabi ditinggikan?" Katanya dilarang untuk meninggikan apa? Kuburan. Jawabannya, yang tinggi itu bukan kuburannya, itu rumah Aisyah dari awal memang sudah apa? Tinggi. Paham? Karena itu tidak dianggap kuburan, itu rumah Aisyah karena Nabi dikubur dalam rumah Aisyah. Hanya saja rumah Aisyah diperbaiki sehingga lama-lama ada yang pasang kubah di atasnya. Tapi kuburan Nabinya dalam tidak berubah, seperti itu saja. Ya, kuburan Nabi di dalam tidak ada ditinggikan, tetap saja datar. Ya, karena Nabi yang telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah mengutusku, alla tada timsalan illa tamastahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi kuburan Nabi tetap hanya saja ada rumah Aisyah, dan rumah itulah yang dipugar, paham? Rumah itu yang dipugar, dan sebagian orang menganggap kuburan Nabi masih di luar dari masjid ya, di luar dari masjid. Tapi apa yang dimaksud dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid? Apa yang 3 kemungkinan ya. Maksud larangan kuburan dijadikan masjid. Yang pertama ya, salat di atas kuburan tersebut. Tadi kita sudah jelaskan ya, yang namanya masjid apa? Tempat apa? Tempat ibadah. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul la taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Makanya disuruh baca surat Al-Baqarah ya. Kata Nabi ya, "La taj'alu buyutakum maqabir," ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maka caranya bagaimana? Nabi jelaskan caranya dengan 2, baca Quran di situ di rumah dan salat sunnah di mana? Di rumah. Sehingga kalau seorang baca Quran di rumah dan salat di rumah, artinya beribadah di rumah, maka rumahnya bukan apa? Kuburan. Paham? Tapi kalau seorang ternyata tidak baca Quran di rumah, tidak salat sunnah di rumah, hanya kerjanya nonton sinetron di rumah, maka di rumah itu seperti apa?
kuburan. Ini dalil bahwasanya kuburan bukan tempat ibadah. Kesimpulannya apa? Kuburan bukan tempat ibadah. Baik, yang pertama, salat di atas kuburan tersebut dilarang. Yang kedua, ya, salat ke arah kuburan. Dalam hadis kata Nabi, wala tusallu ilal kubur. Ini yang dulu ada sebagian dai, dia menafsirkan hadis ini dengan mengatakan, yang dimaksud dilarang salat ke arah kuburan maksudnya jangan beribadah kepada penghuni kubur. Padahal bukan itu maksud Nabi. Maksud Nabi berbicara tentang wasilah, bukan tujuan, paham? Kalau jangan beribadah kepada penghuni kubur, para sahabat sudah ngerti, itu tidak boleh. Waktu Nabi bilang kepada para sahabat, wala tusallu ilal kubur, maksudnya janganlah kalian salat kepada Allah karena dengan menghadap apa? Kuburan. Bukan maksud Nabi jangan, dia takwil hadis ini, dan itu tidak tahu pendapat siapa. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan la tusallu ilal kubur artinya jangan beribadah kepada penghuni kubur. Ini tafsiran yang fatal. Sehingga ada apa-apa salat ke arah kuburan yang penting tidak nyembah dia. Itu fatal kalau begitu. Padahal Nabi sedang berbicara tentang wasilah, bukan apa? Bukan tujuan. Tujuannya syirik. Nabi sedang berbicara wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Paham? Jadi di antara makna larangan kuburan dijadikan masjid yang ketiga adalah membangun masjid di sekitar kuburan tersebut. Artinya di kuburan tadi dibangun masjid, entah nanti kuburannya di depan, samping kanan, samping kiri, tapi dalam kuburan itu ada apa? Ada masjid. Ini maksud larangan kuburan dijadikan masjid. Dan sebenarnya bid'ah ini, bid'ah jadikan kuburan orang soleh. Jadi masjid itu yang membawa adalah orang-orang Rafidhah, Syiah. Ini yang mempopulerkan sampai sekarang. Lihat Khomeini, kuburannya kayak apa ya? Lebih bagus daripada Masjid Al-Ikhlas ya. Iya, mereka jadikan benar-benar apa? Masjid, benar-benar dijadikan masjid untuk beribadah, bangun besar. Itu bid'ahnya orang-orang Rafidhah. Ya, kemudian diikuti oleh sebagian apa? Sebagian kaum muslimin ya, kaum muslimin. Adapun salat di masjid yang dibangun di atas kuburan maka hukumnya tidak sah. Ya, karena Nabi melarang ya. Nabi mengatakan jangan menjadikan apa namanya? Kuburan sebagai masjid. Nabi mengatakan innahum idza mata fihim rajul saleh banau ala qabrihi masjidah. Kalau ada yang meninggal orang soleh dibangun masjid di atasnya. Makanya para ulama mengatakan salat di masjid yang ada kuburannya ya, itu tidak apa? Tidak sah ya. Tapi kita sudah pernah bahas ya. Tergantung kalau mana lebih dulu masjid atau apa? Kuburan. Kalau kuburan dulu kemudian dibangun masjid, salat itu tidak sah. Tapi kalau masjid dulu baru kuburan belakangan maka perinciannya sudah pernah kita bahas ya. Nanti diingat kembali ya. Baik, mungkin sampai sini saja. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ini pertanyaan Ustaz, ya maaf keluar dari tema. Beberapa waktu yang lalu sempat viral video imam tetap melanjutkan sholat ketika gempa terjadi. Yang saya tanyakan bagaimana jika saya menginginkan meninggal dalam keadaan sholat sama seperti di video. Dan ketika gempa saya tetap melanjutkan sholat. Apakah saya mendapatkan derajat mati syahid atau termasuk bunuh diri? Hendak Islam mengajarkan kita untuk menyelamatkan diri ya. Makanya disyariatkan sholat khauf, disyariatkan sholat bagaimana sholat tatkala perang ya. Ya, dengan aturan tertentu supaya apa? Kalau tiba-tiba musuh menyerang. Kalau tiba-tiba musuh menyerang, kita tidak sholat seperti sholat biasa. Lagi sholat musuh menyerang, kita tetap aja Allahu Akbar, tapi sujud ya dibunuh sama mereka. Dan syariat tidak menyuruh kita untuk mati konyol. Maka kita rubah cara sholat kita. Bahkan kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Lagi sholat diserang maka tetap sholat, tidak perlu menghadap kiblat, perang lawan mereka sambil apa? Sambil sholat semampunya. Tentang bertasbih, berzikir, zikir sholat berjalan meskipun kita tidak ruku, tidak apa? Sujud. Karena kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi takut boleh sholat dalam kondisi berjalan, boleh dalam kondisi naik kendaraan. Ya. Nah, sebenarnya kalau orang gempa, ya mungkin dia boleh sholat khauf. Kalau enggak dia batalkan, enggak ada masalah. Dia batalkan karena ada hal yang lebih apa?
Lebih penting menyelamatkan dirinya ya. Maka saya tidak menganjurkan kalau gempa kemudian bertahan apa? Salat. Saya tidak menganjurkan. Lagi khutbah kemudian gempa ya keluar ya. Ya. Karena bahaya kalau ada gempa orang yang khutbah bisa terkena runtuhan gempa tersebut. Ustadz, banyak saudara kita yang sudah ngaji dan mengenal dakwah sunnah ini. Tapi banyak pula yang rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba. Alhamdulillah istrinya enggak riba. Gadgetnya riba. Dan kurang ada gairah meninggalkan riba. Kalaupun diingatkan alasnya sudah terlanjur. Mohon diingatkan bahwa riba berbahaya, riba dosa besar. Sebagaimana zina dosa besar, riba juga dosa besar. Maka seorang kalau sudah tahu riba haram, maka dia berusaha meninggalkan. Kalau terlanjur ngambil cicilan, maka segera dia lunaskan. Jangan nyicil lagi. Ya, sudah tahu haram, dia bertobat. Caranya ya udah dia lunaskan. Enggak mungkin dia over ke orang, over riba ke orang lain. Maka dia boleh ngelanjutin, tapi segera dia apa? Segera dia selesaikan ya. Segera dia selesaikan. Kalau enggak dia pinjam uang sama kawan yang bisa bantu dia selesaikan, kemudian dia cicil sama kawan tersebut ya. Tapi jangan kemudian dia melakukan riba lagi ya. Ya karena memang banyak orang tidak tahu riba. Pernah saya dengar cerita Ustaz Erwandi ngisi di Tanah Abang untuk ada kawan yang hadir. Kemudian Ustaz Erwandi bertanya, para hadirin sekalian coba angkat tangan siapa di antara antum yang tidak pernah pinjam uang di bank untuk usaha? Enggak ada yang angkat tangan. Ya, orang dahulu semua riba. Mereka udah ngaji sadar ya, mungkin sudah terlanjur. Ya tinggal bagaimana cara berlepas diri untuk taubat. Ustaz, dalam suatu kondisi kita terkadang secara sekilas memikirkan bentuk Allah itu bagaimana, tapi dengan segera cepat tidak memikirkannya lagi. Apakah termasuk dosa syirik? Enggak. Itu biasa. Syaitan menggoda. Tinggal kita tepis, tidak usah kita pedulikan. Kita mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, apapun yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan pasti salah. Ya, tidak usah kita pikirkan tentang Allah, kita pikirkan tentang ruh aja kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Rabbku. Pikir ruh kayak apa kita enggak bisa tahu. Ruh ini terbuat dari unsur apa, bagaimana sifatnya, kok bisa masuk dalam tubuh, bagaimana prosesnya, terus keluarnya maksudnya keluar bagaimana. Enggak ada yang bisa jelaskan. Kalau ada 1000 orang pakar fisika atau biologi atau kimia berkumpul menjelaskan tentang ruh, akan ada 1001 pendapat. Paham? Kalau ada 1000 orang disuruh tanya tentang ruh, akan ada 1001 pendapat. Satunya iblis ya. Baik. Kemudian kalau kita suruh mikirkan tentang jin, kita enggak tahu juga hakikat jin. Jin terbuat dari api, bagaimana kok bisa masuk dalam tubuh? Bagaimana dia bisa berbicara dengan pita suara manusia? Enggak ada yang bisa renungkan. Bagaimana bentuk jin aslinya enggak ada yang tahu. Ada jin nanti sudah menjelma jadi genderuwo, jadi mak lampir, jadi nyi blorong, jadi si manusia jembatan Ancol, yaitu dia menjelma, tapi bentuk aslinya kita enggak ada yang tahu. Ya. Malaikat kita enggak tahu malaikat kayak apa, terbuat dari cahaya, tapi bagaimana kita enggak tahu. Ya. Oleh karenanya banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terbukti rahmati kita segera kita tepis, kita bilang pasti salah. Pasti apa? Salah. Allah lebih agung dari apa yang kita pikirkan. Ustaz, bagaimana cara menghindari diri dari sifat iri dan dengki dan mudah menggibah? Ya. Kalau kita iri dan dengki, pertama kita yakin iri dengki itu mudaratnya banyak. Orang hasad itu dia bertasyabuh dengan iblis yang hasad kepada Adam. Dia bertasyabuh dengan orang Yahudi. Orang Yahudi iblis dengan Nabi SAW. Karena Nabi dari Arab, dia maunya Nabi dari apa? Bani Israel. Ya. Bertasyabuh dengan Kabil yang membunuh Habil. Hasad, iri, dengki adalah dosa pertama di langit. Dosanya iblis dan dosa pertama di bumi. Dosanya Kabil membunuh Habil. Yakin orang hasad itu sebenarnya dia protes terhadap pembagian Allah. Allah kasih orang itu pintar, dia jengkel. Ya Allah, kenapa dia pintar, saya bahlul ya Allah. Itu namanya dia protes. Kenapa dia kaya, saya tidak kaya. Itu namanya protes terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hasad bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakinlah, Anda berbuat hasad tidak akan merubah kondisi orang yang Anda hasati. Ini Pak sangat penting antum pikirkan ini. Anda hasad ada orang terkenal, Anda tidak terkenal. Anda hasad sama dia, tetap aja dia terkenal. Ada orang lebih cantik daripada Anda hasad sama dia, tetap saja dia lebih cantik. Anda begitu saja tidak akan berubah. Kecuali kalau Anda hasad kemudian cantiknya pindah, ya silakan hasad.
Tapi enggak, ternyata Anda hasad tidak merubah kecantikan orang itu, Anda tetap saja tidak cantik, tetap aja begitu-begitu. Maksud saya, tidak merubah kondisi. Anda hasad sama orang pintar, berarti Anda yang pintar dia jadi bodoh, enggak juga, tetap aja. Ya. Kemudian kalau Anda hasad, yang pertama Anda zolimi adalah diri Anda sendiri. Anda yang menyiksa diri, sakit hati, menyiksa diri, susah. Mendengar dia semakin berhasil, semakin jengkel. Mendengar dia semakin ini, semakin panas dada. Terus ngapain hasad? Kita yakin Allah Maha Adil, apa yang Allah berikan kepada aku itu yang terbaik bagiku. Antum tidak tahu bahwasanya kalau antum diberi kenikmatan belum tentu antum bisa menjalankan. Sebagai contoh, ada orang, aduh kenapa wajah saya pas-pasan, kenapa tidak tampan seperti dia? Ente kalau tampan seperti dia mungkin mudah berzina, banyak cewek yang ngerayu. Ya. Kalau ente tampangnya begini nggak ada yang ngerayu, sudah ente alhamdulillah. Maksudnya sederhana seperti itu. Ya. Belum tentu ente bisa menjalankan anugerah yang Allah berikan kepada Anda karena tanggung jawabnya besar. Ada mungkin orang, kenapa saya tidak jadi ustadz seperti ustadz itu terkenal? Antum kira terkenal itu gampang, mudah ria, mudah ujub. Begitu kena ria ujub, amalannya hilang. Coba. Orang tidak terkenal dakwah, alhamdulillah dia tidak terkena ujian tersebut ya. Maka alhamdulillah ya, tidak semua orang kemudian kita ingin dapat nikmat yang dimiliki orang, belum tentu kita bisa menjalaninya. Ustadz orang itu kaya, ya akhi orang kaya ente miskin, orang kaya itu nanti hisapnya panjang. Tidak apa-apa Ustaz, saya siap dihisap. Ente nekat namanya. Antum nggak tahu tidak gampang jadi orang kaya, tanggung jawabnya besar. Orang cenderung potensi untuk mau beli ini, beli anu, keluarkan duit seluruhnya ya. Lupa untuk ibadah. Tapi kalau antum mungkin miskin, antum sering berdoa salat malam, ya Allah, lumayan meskipun miskin terus tapi ente berdoa tiap malam. Ya Allah, antum dilihat utang, ya Allah utang saya, antum nangis-nangis di hadapan Allah itu pahalanya besar. Ini si kaya enggak pernah nangis-nangis. Jadi sudahlah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita caranya begitu kita enggak bakalan hasad. Ya udahlah. Ngapain? Kita enggak tahu ya. Belum tentu kalau kita dapat nikmat seperti dia kita bisa menjalankan tanggung jawab nikmat tersebut. Saya mau tanya Ustaz, haruskah kita menanggapi para ahlul syubhat yang mengatakan makam Nabi Ibrahim pun ditinggikan? Mana makam Nabi Ibrahim ditinggikan? Ini namanya bahlul dengan bahasa Arab ya. Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim di situ. Ini bukan syubhat, ini bahlul namanya. Jangan ikut-ikutan syubhat, enggak usah dengar orang syubhat. Ente capek sendiri ya. Ente capek sendiri. Saya aja malas apalagi ente enggak. Saya aja malas dengar. Ngapain? Ente tidak yakin, ente yakini sudah jalani aja, enggak usah dengar syubhat. Ente kalau dengar syubhat sudah masuk belum tentu ente bisa bantah. Ini syubhat masuk cari ustaz. Ustaznya dibikin pusing. Ustaz, ini ada syubhat gini. Sudah lewat cari syubhat lagi. Ya. Nanti lama-lama syubhat masuk ente enggak bisa lepas syubhat tersebut. Mohon minta tolong jelaskan tentang hadis riwayat Tirmidzi. Apabila datang seorang laki yang baik akhlak dan agamanya meminang kepadamu maka terimalah. Jika tidak akan terjadi fitnah dan bencana yang meluas di muka bumi. Agar tidak banyak akhwat yang sering menolak hanya karena miskin harta. Dia mau cari legalitas. Antum banyak berdoa sajalah ya. Udah kalau ada akhwat terima antum miskin itu akhwat soleha berarti. Tapi kalau ditolak berarti itu berarti bukan rezeki antum ya. Antum berdoa ya. Kalau ada laki yang laki yang baik akhlaknya, agamanya maka jangan ditolak ya. Adapun orang mempersyaratkan ya. Yang penting dia bisa bekerja, tidak harus kaya, tidak harus apa? Kaya ya. Tidak harus kaya. Yang penting dia punya pekerjaan, jangan dia cuma akhlak agamanya baik tapi enggak mau kerja, itu namanya akhlak buruk, paham? Orang tidak mau kerja, tapi kalau tahu orang ini berusaha, akhlaknya baik ya, seharusnya tidak ditolak. Sebelum menikah dan saat menikah saya dan suami belum kenal sunnah. Saya juga dulu pacaran dengan laki-laki yang sekarang jadi suami saya saat ini.
Kami juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Lalu saat proses menikah, keluarga besar saat itu berbuat syirik dengan menggunakan jasa pawang agar tidak turun hujan. Saya selalu merasa sedih ketika ingat masa lalu saya, Ustaz. Bagaimana cara bertobat? Ya bertobat aja, ya bertobat, menyesali, menangisi perbuatan ini, jangan diulang lagi. Menurut Ustaz bagaimana jika ada seorang suami yang mencari pasangan lagi? Misal lewat kontak jodoh, padahal dia belum mampu untuk berpoligami. Apa hukumnya? Kemarin saya ngisi pengajian setempat, ada seorang dai kasih mukaddimah. Dai lokal. Dia cerita-cerita, kita ini akhirnya kita bikin grup poligam. Poligam ternyata poligami. Dia namakan grup apa? Poligam. Kirain game apa, ternyata poligam. Ya, seorang harus tahu diri. Kalau dia tidak mampu, maka dia tidak boleh memaksakan dirinya di luar kemampuannya. Ya. Kalau tidak mampu dari secara ekonomi, maka seorang jangan memaksakan dirinya untuk apa? Poligami. Jangankan poligami, nikah pertama saja seorang harus punya kemampuan. Maka dia mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian punya kemampuan ekonomi, maka menikahlah. Ya, kemudian kata Nabi, "Faman lam yastati", barang siapa tidak mampu, fa alaihi bisyam, maka silakan apa? Puasa, ya. Tatkala menikah, istri pertama disyaratkan harus punya ekonomi. Bukan berarti harus kaya raya, tidak. Yang penting dia punya penghasilan, dia punya pekerjaan untuk menafkahi anak istri. Karena tatkala menikah punya tanggung jawab. Maka demikian pula apalagi tatkala menikah yang kedua, apalagi menikah yang ketiga. Maka seorang harus tahu kondisinya. Tatkala istrinya tahu, istrinya jadi sangat sedih. Apakah termasuk mendolimi istri, Ustaz? Padahal istrinya sudah berusaha menjadi istri yang baik, melayan dengan baik, bersolek untuk suami. Mohon nasihatnya Ustaz bagi suami dan istri. Mohon nasihatnya juga bagi para suami yang matanya jelalatan. Nasihat kepada kita semua para suami. Ya. Wahai para suami, jangan jelalatan. Jadi ikhwan, ini memang apa? Perkara yang berat, ya. Hidup di zaman sekarang ini, ya. Seorang berusaha membagikan istrinya, ya boleh bagi dia untuk berpoligami, silakan, tapi dia lihat kondisi dirinya dan dia memiliki kemampuan. Kalau dia pun mampu, maka dia poligami, silakan, ya. Kalau dia tidak mampu, maka tidak usah dia menyedihkan istrinya terus, ya. Saya mau poligami, saya mau poligami, tapi enggak poligami, ya. Sehingga istrinya tersakiti terus, ya. Orang berdoa kepada Allah semoga diberikan yang terbaik, ya. Kita tidak tahu kebahagiaan kita apakah dengan poligami atau tidak dengan poligami. Yang penting kalau seorang berpoligami, jangan sampai dia ingin membangun rumah yang baru sementara rumah yang sudah ada dia hancurkan. Tujuan poligami bukan untuk menghancurkan rumah yang pertama, tapi untuk membangun rumah yang baru dengan tetap menjaga keutuhan rumah tangga yang pertama. Demikian saja, semakin sensitif pertanyaan, sudah malam hari. Kita berdoa pada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.